Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Laila Dulusana. Pada video kali ini kita masih membahas seputar materi MTSNA ya teman-teman. Yang mana kalau pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai bab IP address dan subnetting. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu mengenai akses mikrotik ya teman-teman, atau mikrotik akses. Dan apa saja sih yang akan kita bahas pada bab mikrotik akses ini? Nah, berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas pada bab kali ini ya teman-teman. Mana yang pertama kita akan belajar mengenai metode akses router OS. Kemudian dilanjut akses router port menggunakan Winbox. Kemudian menu host IP address pada Winbox. Kemudian kita akan pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Kemudian akses router virtual VNet Lab dengan Winbox. Kemudian dilanjut Wi-Fi. Kemudian quick set. Kemudian telnet dan SSH. Dan yang terakhir itu mengenai konsep serial console. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai metode akses router OS. Jadi, cara akses mikrotik, baik itu real device maupun router OS, itu ada berbagai cara atau metode nih ya teman-teman. Jadi, aplikasi apa saja sih yang akan menjembatani untuk mengakses mikrotiknya? Untuk metode aplikasinya beragam ya teman-teman. Ada aplikasi keyboard, kemudian serial console, kemudian remote server telnet atau SSH, kemudian Winbox, FTP, AIP, Quickset dan Vpik atau HTTP, kemudian MAC telnet, kemudian lokal atau Winbox terminal menu, dan mikrotik app. Kita ambil contoh, jika ada seseorang memasang mikrotik router OS di komputer, maka seseorang tersebut mengakses melalui keyboard atau menggunakan CLI ya teman-teman. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang itu menggunakan Winbox. Nah, untuk pertama kali mengakses mikrotik di Winbox, itu masuknya teman-teman bisa klik di connect to, klik make address. Jika sudah, teman-teman bisa klik connect. Kemudian nanti kita sudah pernah masuk, setelahnya teman-teman bisa tanamkan IP address, sehingga teman-teman bisa login dengan menggunakan IP address-nya ya teman-teman tersebut ketika teman-teman berhasil pertama kali akses mikrotiknya. Maka akan ada informasi router OS default configuration. Nah, itu nanti bisa teman-teman remove saja. Kemudian selain Winbox, itu juga bisa diakses melalui FTP atau AIP ya teman-teman, yang biasanya itu untuk remote programming ya. Lalu bisa juga dengan Quickset dan Webfig melalui HTTP. Kemudian juga bisa menggunakan mikrotik app. Ini bisa mengecek bandwidth mikrotik secara real time. Nah, untuk nanti kita bisa menggunakan web virtual environment yang menggunakan VNet Lab. Di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman, yang mana kita akan bahas mengenai mengakses router port menggunakan Winbox. Jadi di sini kita bisa mencoba ilustrasi mengakses router port menggunakan Winbox ya teman-teman. Perhatikan ilustrasi ini di gambar sebelah kanan ini. Sudah saya siapkan. Ini adalah mikrotik. Ini mikrotik RP941 ya teman-teman. Ini terhubung ke komputer menggunakan kabel LAN. Ini terhubung ke komputer menggunakan Ether 2 atau port yang kedua ya teman-teman. Ketika pertama kali jangan dimasukkan ke port yang pertama ya teman-teman, karena ini by default itu ada firewallnya. Jadi pada mikrotik itu ke Ether 2, kemudian ke PC itu menggunakan port LAN, atau semisal PC teman-teman tidak ada port LAN, teman-teman bisa menggunakan adapter dari USB untuk internet LAN. Kemudian jika sudah berhasil terhubung, itu teman-teman bisa aktifkan mikrotiknya dengan cara menekan tombol power di mikrotiknya ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa langsung buka Winbox-nya dan pastikan di Winbox-nya itu ada tanda-tanda terhubung. Lalu teman-teman bisa login menggunakan MAC address. Seperti ini ya teman-teman. Seperti gambar yang sudah saya siapkan ini. Connect to itu menggunakan MAC address. Kemudian teman-teman klik connect. Dan jika muncul router OS default configuration, itu teman-teman bisa klik remove configuration saja. Lalu jika disuruh membuat password, itu teman-teman bisa close saja. Oh ya, kemudian nanti kalau punya teman-teman itu belum bisa akses, itu mungkin firewallnya teman-teman belum di nonaktifkan. Jadi sebelum mengakses, teman-teman pastikan off-kan dulu untuk firewall komputer atau laptop teman-teman. Lalu untuk adapter selain yang LAN dan juga Wi-Fi itu dalam kondisi disable semua ya. Kemudian jika teman-teman punya PC yang bukan Windows, misalkan menggunakan macOS ataupun Linux, itu teman-teman bisa menggunakan pihak ketiga. Di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, yang mana kita akan membahas mengenai menu hostname IP address pada Winbox. Jadi nanti kita akan coba login Winbox dengan menggunakan IP address. Sebelumnya kan kita sudah menjelaskan cara login Winbox menggunakan MAC address.
Nah, sekarang saya akan coba secara langsung login menggunakan IP address-nya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan mencoba login Winbox menggunakan IP address ya teman-teman. Dimana kalau sebelumnya kan saya sudah menjelaskan ya cara login menggunakan MAC address. Nah, sekarang saya akan coba secara langsung login menggunakan IP address. Langsung saja di sini teman-teman bisa buka Winbox-nya terlebih dahulu ya. Nah, jika teman-teman sudah membuka Winbox-nya dan sudah masuk ke mikrotiknya menggunakan MAC address, di sini kita bisa berikan hostname pada router kita, yang mana by defaultnya hostname-nya itu mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti caranya, yaitu di sini kita bisa klik yang sistem, kemudian di sini kita pilih identity. Nah, pada identity di sini teman-teman bisa ganti namanya sesuai keinginan teman-teman. Misal di sini saya akan menggantinya menjadi RP Street Laila. Jika sudah, kita bisa klik apply dan klik OK. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini namanya hostname-nya sudah berubah ya teman-teman, bukan mikrotik lagi namun menjadi nama yang belum kita masukkan, yang di sini saya berubah menjadi RP Strip Laila. Kemudian kita juga bisa lihat IP address dengan mengklik IP, kemudian addresses ya teman-teman. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, belum ada konfigurasi IP apapun. Kita bisa memberi IP dengan mengklik tanda go plus ini atau tanda add, dan di sini kita klik, ini kita tambahkan IP-nya. Misal di sini kita pakai IP itu 192, kemudian 168.88.1, kemudian jangan lupa di belakangnya diberi /24 ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa pilih interface-nya. Di sini kita pilih interface yang Ethernet 2 ya teman-teman. Pilih Ethernet 2. Jika sudah, di sini kita bisa klik apply. Nah, nantinya di sini pada networknya itu akan otomatis terisi ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita bisa klik OK. Oke, jadi di sini sudah ada konfigurasi IP address-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan pengenalan tampilan mikrotik pada aplikasi Winbox. Nah, yang pertama di sini pada bagian connect to. Nah, ini merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita. Misal teman-teman lakukannya dengan MAC address atau IP address ya teman-teman. Nah, kemudian pada bagian login, ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses mikrotik. Jika teman-teman masih kosongan mikrotiknya dan belum pernah mengganti atau mengubah, maka usernya menggunakan admin ya teman-teman. Dan passwordnya itu kita kosongkan. Kemudian selanjutnya di sini pada menu identity, ini adalah hostname pada mikrotik ya teman-teman, atau nama yang sudah tadi kita contohkan. Kemudian pada version, ini adalah versi image pada mikrotik. Kemudian pada bagian board ini adalah board hostess router. Nah, pada bagian menu uptime ini merupakan berapa lama mikrotik kita diakses ya teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut ke pengenalan tampilan pada Winbox setelah kita terconnect. Di sini pada bagian yang paling atas, di sini ada yang namanya admin ya teman-teman. Ini merupakan user yang kita gunakan. Kemudian tanda add ini adalah informasi kita, itu login pakai IP address atau MAC address. Lalu yang dalam kurung ini RP Laila merupakan hostname mikrotik kita. Lalu di sini ada v6.49.8, ini adalah version dari mikrotik kita ya teman-teman. Lalu untuk CHR ini merupakan port atau jenis. Kemudian X86 ini adalah informasi prosesor mikrotik. Lalu di sini ada option save mode ya teman-teman. Ini digunakan untuk remote akses, biasanya untuk remote router di lokasi berbeda. Jika ada kesalahan akan kembali ke konfigurasi terakhir. Kemudian kita juga bisa menambahkan menu pada dashboard ya teman-teman, yaitu dengan cara klik kanan. Misal teman-teman bisa menambahkan menu add time, kemudian add date, add CPU, add memory, atau add time. Nah, kita bisa menambahkan misal seperti ini. Kita bisa menambahkan ya dengan klik kanan, kemudian di sini saya menambahkan add time. Nah, di sini akan muncul ini ya, ada jamnya. Kemudian kita lanjut ke fitur-fitur yang ada di sebelah kiri ini ya teman-teman. Di sini ada quick set. Ini merupakan konfigurasi cepat, jadi ini digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan. Tapi quickset ini hanya bisa digunakan pada mikrotik yang wireless saja ya teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut ke
fitur capsman, yang mana ini digunakan untuk controller. Misal ada banyak akses point, ini bisa dikontrol dengan menggunakan satu mikrotik. Kemudian kita lanjutkan fitur interface atau menu interface, yang mana ini memberikan informasi beberapa interface yang dimiliki oleh mikrotik kita ya teman-teman. Kemudian di sini ada wireless, ini adalah konfigurasi wireless. Lalu yang bridge ini terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu interface. Kemudian di sini ada mesh, ini digunakan untuk konfigurasi AWS ya teman-teman pada wireless. Kemudian di sini ada IP, yang mana ini ada beberapa fitur ya teman-teman. Kemudian di sini ada routing, ini memiliki beberapa fitur ya teman-teman. Di sini ada sistem juga memiliki beberapa fitur ya teman-teman. Di sini juga ada log digunakan untuk menginformasikan kita terkait dengan log kita. Nah, sebelumnya di sini ada flash ya teman-teman. Ini isinya itu adalah harddisk mikrotik. Nah, selanjutnya ada radius. Radius ini untuk radius scope. Kemudian di sini ada tools. Di sini banyak sekali fungsinya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada new terminal. Ini untuk konfigurasi. Kemudian di sini ada make support. Ini untuk membuat file untuk dikirim ke mikrotik.com. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai pengertian tampilan mikrotik pada tampilan Winbox-nya. Teman-teman di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai akses virtual router mikrotik Pinet Lab menggunakan Winbox. Jadi nanti untuk pembelajaran kita akan menggunakan mikrotik virtual. Lihat saya atau teman-teman yang tidak punya router board. Jadi di sini kita bisa pakai lab environment secara virtual. Nah, platformnya itu Pinet Lab. Kalau di SCCNA itu pakainya Cisco, tapi Pinet Lab ini juga bisa digunakan untuk Cisco karena multi vendor. Oke, langsung saja di sini teman bisa buka webnya. Oke, di sini teman pastikan sudah install Pinet Lab ya teman-teman. Kemudian teman bisa running menggunakan VMware seperti saya ini. Nah, di sini kita bisa coba tambahkan perangkat mikrotiknya. Untuk image mikrotiknya itu teman-teman bisa cari di lab ya teman-teman. Ini statusnya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan mikrotiknya, yaitu dengan cara di sini kita klik kanan. Kemudian di sini kita klik download. Lalu di sini kita klik yang mikrotik router OS. Nah, untuk version mikrotik image kita pakai yang mikrotik 6.49 ya. Lalu pada bagian icon kita pakai icon router.png ya teman-teman. Lalu di sini kita scroll ke bawah pada bagian menu option. Ini mau saya kosongkan saja, hapus saja ya teman. Oke, lalu di sini kita scroll ke bawah. Kemudian di sini teman bisa klik save. Lalu di sini kita nyalakan mikrotiknya, yaitu dengan mengklik tanda yang ini teman. Kita klik tanda start ini. Nah, maka mikrotiknya sudah nyala teman. Oke, kemudian di sini agar mikrotiknya ini bisa diakses oleh Winbox, maka kita harus menambahkan network. Nah, cara menambahkan network di sini caranya sama ya teman, yaitu di sini bisa klik kanan dan di sini kita pilih yang network. Network ini itu kita ibaratkan seperti ISP teman. Kemudian di sini pada bagian menu type di sini terdapat banyak cloud ya teman-teman. Nah, di sini untuk manajemen cloud nanti akan mendapatkan IP private yang 192 ya teman-teman. Jangan kalau pakai cloud management itu mendapatkan IP 10 titik berapa seperti itu. Nah, di sini kita pakai IP yang manajemen cloud. Kemudian selanjutnya di sini kita klik save. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengganti namanya atau prefixnya yaitu ISP ya teman-teman. Dan kita klik save. Nah, jika masih katakan teman bisa dipindahkan seperti ini ya, bisa atau diatur sesuai keinginan teman-teman. Nah, selanjutnya kita tarik kabelnya untuk mendapatkan internet ya. Kita tarik kabelnya. Saya akan menaikkan dari ke ISP-nya. Dan jika seperti ini, teman bisa klik save. Dan jika sudah save atau tersimpan, di sini kita bisa membuka terminal dari mikrotiknya, yaitu caranya dengan klik 2 kali pada mikrotiknya seperti ini. Dan di sini kita tunggu. Teman-teman perlu ingat di sini pada bagian ini pastikan pada di menu admin konsol itu kita nyalakan ya atau aktifkan. Jika terminal teman-teman munculnya itu lama, teman-teman bisa enter ya seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita bisa login menggunakan user defaultnya yaitu admin ya teman-teman. Klik tanda.
Kemudian untuk password kita bisa langsung saja enter ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa pilih N. Kemudian setelah itu teman-teman di sini bisa klik Ctrl C. Nah, kemudian di sini kita akan cek IP-nya, yaitu dengan command IP address print seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, di sini bisa diperhatikan, di sini saya mendapatkan IP yaitu 192.168.164.170 dan /24 itu. Nah, nanti ketika migratif teman-teman matikan lalu nyalakan lagi, mungkin dia akan mendapatkan IP yang berbeda lagi ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa langsung saja buka Winbox-nya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuka Winbox-nya. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP-nya teman-teman, yaitu 198 jadi 194 dan 170. Dan untuk loginnya admin, maksudnya bisa dikosongkan dan kita klik connect. Di sini saya sudah berhasil untuk login menggunakan Windows ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengakses router port menggunakan WebKit. Jadi WebKit ini itu berbasis alamat browser. WebKit itu diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Windows. Dia sendiri itu support IP version 4 dan IP version 6. Dia juga support HTTP dan HTTPS. Nah, WebKit ini digunakan apabila Windows bermasalah saat diakses ya teman-teman. Untuk akses router port via WebKit itu bisa dengan mengetikkan IP router pada browser, yaitu dengan HTTPS, kemudian titik 2, kemudian slash, kemudian masukkan IP routernya. Atau WebKit itu bisa diakses dengan cara menuliskan IP dari router, pada intinya seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya kan kita sudah mendapatkan IP tes migratifnya. Nah, kalau saya di sini IP-nya yaitu ini ya teman-teman, 192.168.164.170. Nah, ini itu bisa diakses menggunakan WebKit ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung praktekkan. Di sini saya coba di Firefox. Nah, di sini kamu bisa langsung saja tuliskan apa saja IP dari router teman-teman. Di sini saya pilih 192.168.164.170. Kemudian jika sudah masukkan IP-nya, teman-teman bisa enter. Nah, oke, di sini sudah langsung muncul ya. Yang ini adalah tampilan dari websitenya. Kemudian untuk tampilan quickset yang ini ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke tampilan website. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk tampilan fitur-fiturnya ini kurang lebih sama seperti yang di Windows ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di bagian atas ini ada tulisan not secure atau tidak aman, yang berarti ini teridentifikasi kita menggunakan HTTP, yang berarti ini menggunakan port 80. Jadi website kita ini masih menggunakan port default 80. Misalkan kalau nanti mau custom, teman bisa ketikkan saja atau tuliskan saja di browsernya, teman-teman tambahkan titik 2, kemudian teman-teman tuliskan portnya yang sudah teman-teman custom, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai quickset. Sejak migrasi router OS versi 5 dirilis, telah diperkenalkan yang namanya quickset. Quickset ini adalah menu yang bisa digunakan untuk konfigurasi router dalam satu tampilan. Tapi quickset ini hanya dapat digunakan pada migratif yang support OS ya teman-teman. Karena kita mengakses migratif pada lab environment itu, maka quickset ini tidak bisa digunakan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai remote access telnet dan SSH. Jadi remote access telnet dan SSH ini based on terminal. Jadi kita merunning migratik menggunakan perintah-perintah atau CLI. Nah, untuk meremote melalui telnet migratik ini harus menggunakan IP address. Kemudian jika kita ingin lebih lancar dalam merunning router atau migratiknya, ini bisa menggunakan remote access telnet dan juga SSH. Secara umum perbedaan keduanya adalah jika telnet itu not secure, sedangkan SSH ini not secure. Maksudnya ini telnet itu tidak aman, sedangkan SSH itu aman. Telnet dan SSH ini bisa digunakan oleh aplikasi remote client seperti Putih, kemudian WinSCP, terminal, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa langsung saja teman-teman bisa buka command prompt-nya. Di sini kita pilih klik kanan pada command prompt-nya. Kemudian kita pilih run administration, kemudian apabila
kita login menggunakan user yaitu admin ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kalau teman-teman kayak saya tidak pakai password, bisa langsung saja klik enter. Kemudian di sini kita bisa Ctrl C. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Yang ini tadi new password. Jika teman-teman tidak ingin menambahkan password, teman-teman bisa langsung Ctrl C ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil login Mikrotik yang menggunakan command prompt atau menggunakan telnet. Sekarang di sini kita coba login menggunakan putih ya teman-teman. Kemudian di sini kita tuliskan IP dari Mikrotiknya yaitu 192.168.164.170. Kemudian di sini kita pakai per defaultnya saja ya teman, yaitu 22. Lalu di sini teman bisa klik open. Lalu di sini kita tunggu. Kemudian di sini kita pilih cap. Lalu di sini kita coba login menggunakan user admin dan kita enter dan use password. Di sini bisa Ctrl C saja langsung. Oke, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini saya sudah berhasil login Mikrotik menggunakan putih ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai konsep serial console. Jadi serial console ini adalah cara lain untuk mengakses Mikrotik tanpa IP atau MAC address. Dengan cara ini kita tidak perlu khawatir koneksi Mikrotik itu terputus dari remote, dan dengan serial console ini itu kita bisa melakukan troubleshooting pada router. Jika tidak bisa di remote oleh Winbox, telnet atau maupun SSH, kita juga bisa melihat proses booting router. Nah, di sini perlu diketahui dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan menggunakan mode CLI ya teman-teman, dan tidak semua router itu bisa menggunakan cara ini. Cara serial console hanya yang memiliki port serial console saja ya teman-teman yang dapat mengakses. Biasanya yang memiliki port serial console itu adalah router dengan kelas menengah ke tinggi. Nah, cara untuk menggunakan serial console itu teman-teman bisa masuk ke terminal seperti putih, kemudian pilih yang connection type serial dan sesuaikan dengan serial dengan menggunakan COM yang dapat dilihat pada Service Manager. Kemudian ya seperti biasa tinggal teman-teman connect saja. Oh ya teman-teman, untuk penginstalan VNet Lab teman-teman bisa lihat tutorial di YouTube atau di course lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.